buat teman-teman viewers yang belum bergabung dengan Instagram kita, teman-teman boleh cek Instagram kita yang ada di sini. Karena setiap harinya bakal ada banyak hal yang luar biasa, yang menarik, yang pasti akan memberkati dan menguatkan setiap kita. Oh ya, teman-teman juga yang belum bergabung dengan grup WhatsApp Biors, teman-teman boleh kirim DM ke Instagram Biors, dan nanti teman-teman akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp, dan kita boleh sama-sama saling berkoneksi, saling berhubungan dengan teman-teman yang lainnya. Oke, kita tunggu ya. Bye, God bless you. Shalom teman-teman, gimana hari kalian hari ini? Semoga hari kalian tetap dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan mulai ibadah kita, meskipun kita berbeda-beda tempat, tapi hati kita tetap satu, yaitu kepada Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, gak usah mikir yang macam-macam. Kita tahu dulu beban hidup kita fokus mengejar Tuhan. Oke, kita akan mulai, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin, Engkau yang menjadi pucuk pimpinan kami Tuhan.
2007 sudah memasuki semester kedua di tahun ini. Buat rekan-rekan muda, mungkin kalian masih ingat di tahun ini kita berbicara tentang impact. Sejauh mana kita sudah berdampak buat teman-teman kita, buat keluarga kita. Nah, untuk semester kedua ini Kak Melinda kepingin kita kembali belajar satu hal yang dasar sekali, yaitu tentang kasih. Ya, sama-sama kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sampai bulan yang ke-7. Kami tahu Tuhan, kami melewati banyak hal, kami melewati sesuatu yang baru. Tapi kami percaya Bapa, firman-Mu ya dan amin, ada masa depan buat setiap anak-anak muda-Mu. Bapa, bawa kami untuk menggenapi firman-Mu dalam segala kondisi. Bawa kami ya Bapa, untuk kami tetap menjadi dampak buat orang-orang sekitar kami. Kiara pakasih kinakana ramayase. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Ajari kami apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Rekan-rekan muda, kalau berbicara tentang kasih, kita harus ingat satu hal, bahwa kasih itu datangnya bukan dari kita. Kasih itu selalu datang dari Allah. Kasih itu datang dari Bapa kita. Buat rekan-rekan yang sudah menjadi anak Tuhan, artinya engkau yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau yang sudah ditebus oleh darahnya, engkau yang percaya, maka engkau mendapatkan kuasa sebagai anak-anak Allah. Dan menjadi anak Allah itu adalah satu keuntungan yang luar biasa, karena engkau memiliki Bapa, Dia pencipta. Amin. Dan disebutkan bahwa Allah adalah kasih. Bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita juga menyatakan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita? Di dalam Alkitab, seluruh firman yang ada dalam Alkitab, itu sebetulnya kita hanya melakukan dua hal, yaitu hukum kasih kepada Allah dengan segenap hati, kekuatan dan jiwa, dengan segenap akal budi kita. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama kita. Kalau kita ingin impact atau berdampak, kita kan nggak mungkin hanya mengasihi tembok, dinding, atau handphone. Kita harus mengasihi sesama kita. Nah, seperti apa kasih itu? Hal yang paling dasar yang ingin Kak Melinda sampaikan di awal bulan ini adalah dasar kita mengasihi itu adalah kasihnya Allah. Kalau kita mengasihi dengan kekuatan kita sebagai manusia, itu hanya ego. Seringkali bahkan 100% kalau Kak Melinda bilang, kalau kasih itu berasal dari kita sendiri, itu hanya ego. Tetapi kalau kasih itu berasal dari Allah, maka kita melihat teladan Yesus. Kita melihat bagaimana pengorbanannya. Kita melihat bagaimana Yesus sudah mengasihi dengan tulus. Kita melihat bagaimana Dia dari anak Allah yang di surga, Dia turun sampai ke bumi paling bawah. Kayak apa sih Kak Mel? Seberapa berharganya kasih Allah itu? Kalau kita hanya lihat dalam kata-kata di dalam tulisan, mungkin ada beberapa dari kalian berpikir kayak apa sih ya luar biasanya. Nah, mungkin buat rekan-rekan, Kak Melinda ingin kita melihat bagaimana kehidupan Yesus yang ada di muka bumi ini. Kita lihat bersama di dalam Matius pasal yang ke-9. Di situ perikopnya di ayat yang ke-9 sampai 13, itu perikop tentang Matius pemungut cukai yang mengikut Yesus. Nah, di situ dikisahkan bagaimana Matius ini dia seorang pemungut cukai, seorang yang dianggap hina di zaman itu, seorang yang disingkirkan di zaman itu. Kalau ditanya bisa nggak dia berdampak? Kami pikir nggak mungkin ya. Orang-orang yang bahkan dikatakan di ayat-ayat itu adalah orang-orang yang berdosa. Dan Kak Melinda tahu, sebelum Kak Melinda mengenal Yesus, inilah Kak Melinda. Dahulu adalah orang yang berdosa. Ada banyak di dalam hati ini sesuatu yang buruk. Ada banyak di dalam hati ini yang membuat Kak Melinda tidak mungkin bisa mengasihi. Yang dicari adalah keuntungan diri sendiri. Yang dicari adalah ego diri sendiri. Nggak mungkin bisa berdampak.
Tetapi di dalam perikop ini ayat 9 sampai 13 Matius 9, Yesus justru duduk di antara orang berdosa. Yesus justru ada bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Bagaimana kita bisa menjadi dampak? Kalau kita yang adalah terang, kita ada di antara terang, maka kita tidak bisa menjadi dampak bagi kegelapan. Tapi berbeda ketika kita terang, kita berdampak di tengah kegelapan. Nah, apa kuncinya? Kita baca bersama di Matius 9 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku di sini Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, rekan-rekan, betapa besarnya suatu kasih ketika dia datang justru kepada orang yang berdosa yang tidak layak menerima kasih itu. Itulah yang disebut belas kasihan. Itulah yang disebut grace, anugerah. Itu yang kita pelajari dari pribadi Yesus. Nah, ketika orang-orang Farisi ini mereka duduk bersama dengan Yesus, selalu ada ketika Yesus duduk bersama-sama para pemungut cukai, selalu ada orang-orang Farisi yang menghina. Selalu ada ahli-ahli Taurat yang menghina. Mereka menganggap bahwa diri mereka benar. Tapi firman Tuhan juga berkata, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang benar. Semuanya sudah berdosa. Setiap dari kita sama. Tanpa Yesus tidak ada pengampunan atas dosa itu. Nah, belas kasih yang diterima itulah itu yang menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bisa mengasihi orang lain. Seberapa besar belas kasih itu? Kita coba lihat bersama ya di dalam perumpamaan Yesus yang ada di dalam Lukas 15 ayat pertama. Kalau kalian perhatikan, ya mungkin Alkitabnya bisa dibuka ya di rumah ya. Lukas 15 itu ada 3 cerita perumpamaan. Perumpamaan yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Perumpamaan yang ketiga tentang anak yang hilang. Nah, dari 3 perumpamaan ini kami bisa menarik satu pelajaran seberapa berharganya belas kasihan Tuhan. Di dalam perumpamaan pertama, Yesus berkata, ada seorang yang punya 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor. Dan yang dilakukan adalah gembala ini, dia tinggalkan yang 99, dia cari yang 1. Wow, 1 orang itu lebih berharga. Dia tahu 99 orang itu sudah selamat. Dia tahu 99 orang ini sudah di dalam perlindungan. Tapi 1 orang, kalau itu terhilang, kalau itu menghilang, meninggalkan kasih karunia, meninggalkan perlindungan Tuhan, itu berharga. Tuhan rela meninggalkan yang 99 ini, dia cari sampai mendapatkan. Kemudian yang kedua, tentang dirham yang hilang disebutkan, ketika kehilangan 1 di antara 10 dirham, dicarilah betul-betul dengan cermat sampai menemukan. Diambil pelita, dia sapu rumah, dicari 1 demi 1. Kadang-kadang untuk mencari sesuatu, kalau itu berharga, pasti kita melakukan suatu upaya. Betul? Kalau itu berharga loh ya. Tapi kalau itu tidak berharga, misalkan kehilangan handphone dan kita nganggap oke lah, nggak apa-apa, masih bisa beli 1 lagi, kehilangan handphone gitu ya. Terus kita berpikir ya nggak apa-apa, kira-kira lah mungkin di kamar mandi. Cobalah tak lihat aja besok gitu. Atau aku lihat lagi seminggu lagi, tak tanya nanti masih ada nggak ya handphonenya. Apa seperti itu? Saya percaya kalau kau kehilangan 1 handphone, 1 ya, 1 aja gitu, cepet-cepet cari ya, cepet-cepet ingat-ingat di mana ya hilangnya ya. Dan saking berharganya,
ketika 1 dirham itu ditemukan, dipanggil teman-temannya, dipanggil orang-orang sekitar untuk merayakan, bersukacita bersama-sama menemukan 1 dirham yang hilang. Tanpa belas kasihan, tanpa suatu kasih yang menggerakkan, kami tidak percaya. Buat apa gitu ikut bersukacita mengajak orang-orang yang lain, ya kan, bersama-sama merayakan. Dan ketika kita ingin merayakan sesuatu, pasti kita mau menunjukkan bahwa itu suatu momen yang penting, itu sesuatu hal yang berharga, itu sesuatu bisa dibilang suatu sejarah yang mengubah hidup kita, ya kan? Ketika kita ulang tahun, ketika kita mungkin wisuda, ketika kita maybe dapat cowok, dapat cewek, ya kita kepingin merayakan, ya kan? Karena itu adalah momen yang berharga. Demikian Tuhan menghargai hidup kita. Ketika Tuhan mencari kita, Tuhan mengingat. Bahkan firman Tuhan mengatakan terukir di dalam hati Tuhan, terukir di dalam telapak tangannya. Rekan-rekan, demikian kau berharga di mata Tuhan. Kemudian yang ketiga, cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Kami tidak percaya kalian pasti ingat kalau cerita yang ini. Ada si sulung dan ada si bungsu. Si bungsu ini minta hak waris dari ayahnya, kemudian dia pergi berfoya-foya. Salah siapa? Salah si bungsu, ya kan? Nah, ketika dia berfoya-foya, uangnya habis, salah siapa? Salah si bungsu juga. Tapi rekan-rekan, dalam kisah ini dikatakan belas kasihan itu mau mengampuni. Belas kasihan itu mau menerima apapun kesalahan orang lain. Ketika si bungsu mengingat bagaimana ayahnya sanggup memelihara dia, betapa ayahnya mengasihi dia, maka si bungsu berkata seperti ini. Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 19. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ketika si bungsu ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Rekan-rekan, Bapak kita itu seperti ini. Dia penuh dengan belas kasihan. Ketika kita salah, ketika kita menjauh dari dia, dia yang menanti-nantikan kita untuk kembali. Dia menanti-nantikan kita untuk bisa kembali di dalam perlindungannya, kembali di dalam kasihnya. Rekan-rekan, ada yang harus kita kerjakan untuk kita kembali menerima belas kasihan Tuhan. Yang pertama, kita menyesali segala kesalahan kita, segala dosa kita. Dan yang kedua, kita percaya bahwa Bapa itu baik. Kita percaya bahwa Bapa pasti mengampuni, bahwa Bapa pasti menerima kita. Yang ketiga, kita butuh satu komitmen untuk tidak lagi melakukan dosa. Dikatakan di sini, aku mau bekerja sebagai upahan Bapa. Artinya apa? Memberikan hidupnya kepada Bapa. Tidak lagi untuk berfoya-foya, tidak lagi untuk hidup yang lama. Dan yang terakhir yang harus dilakukan adalah si anak bungsu ini berjalan kembali pulang. Rekan-rekan, kadang-kala kita menuntut teman kita menuntut orang lain melakukan hal yang sama. Tapi pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita dulu yang melakukan. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena Yesus sendiri sudah memberi contoh. Dia turun dari surga ke muka bumi ini. Kalau ditanya apa alasannya, di surga penuh dengan kemuliaan, kenapa dia harus turun ke muka bumi ini? Kenapa dia harus menjadi manusia? Alasannya hanya karena kasih. Alasannya hanya karena belas kasihan itu tadi. Dan ketika kita mau melakukannya lebih dahulu, kita mau kembali lebih dahulu kepada Bapa, maka Bapa yang menerima kita, Bapa yang memberikan kasihnya, Bapa mencurahkan belas kasihnya kepada kita.
menjadi dasar bagi kita untuk kita bisa berdampak, untuk kita bisa menjadi berkat lewat kasih itu kepada orang lain. Tanpa kita menerima lebih dahulu belas kasih Bapa dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita nggak akan pernah sanggup. Dan satu kisah yang terakhir yang Kak Manda ingin ingatkan, itu di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perikopnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Dan mungkin bagi teman-teman masih ingat ada lagu sekolah minggu kan? Berapa kali kita harus mengampuni? Ayo, berapa kali? Ya, bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Seberapa banyak sih itu? Artinya sebanyak-banyaknya. Setiap kali orang datang kepada kita untuk mereka minta ampun, mereka ingin mendapatkan second chance, kesempatan kedua, kita mau belajar mengampuni. Nah, setelah ayat itu Yesus memberikan satu perumpamaan. Disebutkan di sini, hal kerajaan surga seumpama seorang raja hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan yang ayat 24 disebutkan, ia melihat ada seorang hamba itu hutangnya 10.000 talenta. Nah, karena hamba ini tidak sanggup melunasi hutangnya, maka raja ini memerintahkan hukuman, jual untuk anak istri segala miliknya untuk bayar hutang. Lalu hamba ini sujud menyembah. Dia minta belas kasihan, sabar dahulu, hutang-hutang pasti aku lunaskan. Nah, kemudian raja ini tergerak oleh belas kasihan, memberikan pengampunan, membebaskan, menghapuskan hutang-hutangnya. Hutang dosa itu jauh lebih besar nilainya, karena upah dosa itu maut. Karena kan Yesus sudah mengampuni kita, membebaskan kita. Dan di ayat berikutnya 28 disebutkan gini, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain berhutang 100 dinar. Dibandingkan dengan tadi 10.000 talenta, ini hanya 100 dinar. Itu nilai yang jauh lebih kecil. Tapi hamba ini yang tadi sudah diampuni, yang sudah dilunasi hutangnya, dihapuskan hutangnya, itu dia menghampiri temannya ini yang berhutang 100 dinar, lalu tangkap dia, cekik, dan ngomong, bayar hutangmu. Wow, dia sudah terima belas kasihan, tapi dia tidak bisa memberikan belas kasihan itu kepada orang lain. Ketika raja itu tahu, gimana perasaan kalian kalau kalian jadi raja itu? Wah, raja ini dia betul-betul marah. Disebutkan dia di ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Rekan-rekan, di awal bulan ini Kak Menda ingin kita bukan sekedar menyapa teman-teman kita lewat sosial media, melihat aktivitas teman-teman kita lewat story atau Instagram atau sosial media apapun itu juga. Tapi kalau kamu ingin berdampak, mulai sentuh hati mereka, mulai buka percakapan dan komunikasi. Dan seringkali ketika kita melakukan komunikasi, seringkali ada terjadi gesekan. Dan disitulah kita diuji, sanggupkah kita untuk mengampuni seperti Yesus mengampuni. Kekristenan itu bukan sekedar kita lihat kata-kata yang baik kemudian kita amini, bukan sekedar itu. Tetapi kekristenan berbicara bagaimana engkau bisa mengasihi orang lain sama seperti Yesus sudah mengasihi engkau. Rekan-rekan, Kak Menda berharap di semester yang kedua ini, dengan keterbatasan kita nggak bisa berhubungan satu dengan yang lain, tidak bisa berkumpul, tidak bisa lagi duduk makan-makan merayakan di kafe, tidak bisa hangout bersama, tetapi kasihmu, belas kasihanmu tetap bisa dirasakan oleh orang lain. Apa sumbernya? Sekali lagi, sumbernya adalah kasih Allah. Dia yang mencari satu domba yang hilang.
Dia yang mencari 1 dirham yang hilang. Dan Yesus yang mau mengampuni. Sekalipun anaknya melarikan diri berfoya-foya, tetapi Yesus tetap mengampuni dan menerima kita apa adanya. Mengembalikan kita kembali sebagai anak Allah di dalam perlindungan, di dalam berkat-berkat Bapa. Kami tidak percaya, kita tetap semangat bersama dengan Tuhan Yesus dan bersama dengan Roh Kudus. Oke, sama-sama kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur ya Bapa, kalau hari ini kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Bukan satu firman yang gampang dilakukan dengan kekuatan kami, tetapi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, ya Roh Kudus turun, Roh Kudus yang mencurahkan kasih-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan dengan hati penuh kerinduan, dengan hati yang mengasihi Engkau. Kalau dari teman-teman Tuhan, ada dari mereka yang sudah kembali kering hati mereka, Bapa, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Ingatkan kembali betapa besar belas kasihan-Mu, betapa besar kasih-Mu untuk dunia dan seisinya. Tapi Engkau sudah pilih kami, Engkau sudah pilih kami untuk percaya dan menerima pengampunan dari Engkau. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya kasih-Mu itu cukup. Hamba percaya itu kekuatan terbesar buat kami boleh melakukan firman-Mu. Bapak, biar Engkau berikan hikmat-Mu lebih lagi buat anak-anak-Mu. Ajari mereka lebih lagi. Berikan satu kerinduan buat anak-anak-Mu Tuhan, mengerti akan kehendak-Mu, mencari tahu apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan dimanapun Tuhan anak-anak-Mu berada ya Bapa, oh Yesus, 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 dimanapun mereka berada Tuhan, dalam kondisi keluarga seperti apapun juga Tuhan, hamba berdoa biar berkat dari surga turun atas hidup mereka, kasih dari Bapa, oh pengampunan dari Yesus dan penghiburan dari Roh Kudus ada buat hidup mereka. Berikan hikmat-Mu atas hidup mereka Tuhan, boleh melalui kondisi ini Tuhan. Dan lewat hikmat-Mu tuh ya Bapa, Engkau angkat mereka Tuhan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dalam studi mereka, dalam pergaulan mereka, bahkan di jenjang yang lebih tinggi dalam studi mereka Tuhan, atau mereka yang mencari pekerjaan saat ini ya Bapa, Kau buka jalan Bapa, Kau buka jalan Tuhan. Hamba percaya bahwa Kau sanggup membuka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam penyertaan di dalam nama Yesus Kristus untuk Engkau dan seluruh keluarga-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin.